Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Lutfi di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil coding saya menyangkut mata kuliah dari PBO, Pemrograman Berorientasi Objek, yang ditugaskan dosen kepada saya. Jadi di sini saya akan mereview coding yang sudah saya buat ini, aplikasi Rumah Makan Padang. Di sini pertama-tama saya menggunakan basic dari template yang sudah diberikan dosen sendiri, yaitu tentang jual beli yang ada update barang, tambah barang, jual barang yang telah diberikan sebelumnya melalui sebuah modul. Nah, di sini saya menambahkan beberapa fitur. Jadi pertama-tama navbar. Navbar ini jadi fixed di atas, kemudian menggunakan ID. Jika mengklik daftar menu, maka akan ke daftar menu, beranda maka akan ke atas. Ini menggunakan di template, saya simpan di template, yaitu ini navbar fixed top supaya tidak bergerak, kemudian base URL home. Jadi ini kita bisa ngeklik ini, maka akan ke home. Kemudian di sini ada ID beranda dan ID daftar. Ini berhubungan pada tag barang, yaitu ini. Saya memberi atasnya ini dengan ID beranda dan bawahnya itu ID daftar. Jadi pas diklik itu mencari ID-ID ini. Kemudian turun ke bawah, saya ini itu menggunakan card, ada di barang. Jadi saya menggunakan class card, base URL image Padang. Jadi saya menyimpan file Padang di CI3 Lutfi. Di sini ada image, di sini saya itu menyimpan yang Padang head untuk dijadikan card yang besar itu. Kemudian saya beri nama dan saya menggunakan di flex column justify content center ini untuk menyimpan tulisan ini di tengah gambar yang ada di sini. Kemudian turun ke bawah, ada daftar menu. Tambah menu di sini saya menggunakan class badge. Di sini, jadi saya menggunakan 3 kolom, 4 masing-masing ukurannya, jadi 4, 4, 4, jadi supaya saya menyimpannya di tengah. Jika kita mengklik tambah menu, maka kita bisa menambahkan menu. Seperti misal ayam rendang, kita akan masuk 20, harga 10.000, harga normal dari ini anggrek, nasi padang di anggrek. Oh ya, saya ucapkan terima kasih kepada Rumah Makan Minang Sayo ini yang saya jadikan gambar. Nah, kemudian saya akan tambahkan, nah ini ada stok habis, dan yang ada ini saya, jika stok 0 maka akan habis, jika stok masih ada maka akan bersih begini. Ini saya menggunakan coding ini di dalam for each, saya menggunakan coding if. Jadi if barangnya itu, jumlah barang yang ada di database lebih besar dari 0, maka akan mengeluarkan gambar Padang ada ini. Kemudian bila lebih kecil atau sama dengan 0, maka akan habis. Yang ini. Nah, terus kenapa kalau setiap nambah barang begini, setiap menambah barang itu kenapa gambarnya sama? Karena saya menambahkan gambar itu di dalam for each ini.
Jadi setiap item yang dikeluarkan dari database yang masuk ke dalam for each ini, yaitu gambarnya sama. Jadi saya tidak memasukkan gambar-gambar masing-masing menu itu ke database. Jadi saya hanya menggunakan coding basic ini. Kemudian masuk pada pesan menu. Saya contohkan yang stok habis ini. Misalkan ini stok 21. Pesan menu. Jika kita ayam bakar kita habiskan, misalkan kita beli 20, maka akan kembali dan stok akan 1. Nah, bagaimana bila 1 ini kita beli 1? Checkout, maka gambarnya akan berubah menjadi stok habis. Misalkan ini 20. Maka kita beli ayam rendang itu 20. Checkout, maka akan habis langsung. Yang kita juga bisa mengubah stok barang di sini. Akan kita tambah jadi 20 lagi. Maka gambar akan kembali seperti semula. Nah, di sini bagaimana bila kita memasukkan stok yang tidak wajar? Misalkan stoknya 21. Maka checkout akan keluar jumlah tidak sesuai. Coding ini saya masukkan pada coding home. Di sini di bagian checkout jual karena berhubungan dengan jual barang kalau nggak salah. Ya, di jual barang itu form actionnya adalah home check jual, checkout jual. Maka ada di home function checkout jual itu saya di sini ada if else. Di sini jumlah adalah jumlah dari input yang kita inputkan tadi. Jika jumlah inputnya jika jumlah yang kita inputkan lebih sedikit atau sama dengan data yang ada pada database, maka jumlah itu dikurang atau dikurang dan dimasukkan ke dalam database yang tersedia. Namun bila jumlah yang kita masukkan lebih besar jumlahnya dari barang yang ada pada database, maka akan mengeluarkan script JavaScript mengeluarkan pesan error, yaitu jumlah tidak sesuai seperti ini, pop up. Kita oke dan back, maka tidak akan masuk. Oke, kita ubah jadi 20. Maka akan habis. Nah, kemudian ada fungsi hapus juga untuk menghapus menu. Maka akan hilang. Baik, sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.